Oke, halo Pak Dokter Radian sama Dokter Rurun, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan bincang-bincang nih untuk tema hari ini adalah do and don't saat memelihara hewan peliharaan. Boleh dong sebelum kita mulai topiknya dijelaskan dulu Radian Pet Clinic tuh apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Radian. Oke, baik. Jadi kalau Radian Pet and Care itu salah satu klinik hewan nomor 1 di Indonesia. Saat ini kita memiliki 16 cabang, ada di Jabodetabek ada 12 cabang, 3 cabang di Jawa Timur dan 1 cabang ada di Sumatera Selatan. Dari semua cabang, semua ada dokternya standby dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Fasilitasnya juga lengkap, ada lab darah, USG, endoskopi pun juga ada. Dan kita juga melayani semua spesies hewan, jadi nggak cuma anjing kucing, termasuk kura-kura, terus ikan, burung pun kita juga melayani. Wah, berarti lengkap ya, banyak untuk seluruh hewan juga bisa. Jadi yang punya hewan peliharaan unik-unik pun juga bisa ya Pak Dok? Betul sekali. Jadi Radian Pet and Care ibaratnya paket komplit, mau cari kebutuhan hewan ada, untuk kesehatan pun juga ada. Oke, bener-bener paket komplit, paket lengkap ya. Oke, luar biasa banget buat Radian Pet Clinic. Oke, buat mama papa nih nanti setelah talk show kita bakal ada sesi Q&A ya Dok? Oke, siap. Nanti kita bakal kasih hadiah untuk yang mau bertanya. Karena pasti banyak banget nih yang penasaran kan. Kalau misalnya mereka punya hewan peliharaan tuh gimana sih cara baiknya untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan? Nanti bisa kali ya ditanya-tanyakan ya Dok ya? Boleh, dengan senang hati. Oke, nah aku mau bertanya-tanya dulu nih Dok. Untuk Bapak Ibu atau mungkin buat teman-teman yang belum punya hewan peliharaan nih, mereka memutuskan kayaknya aku pengen coba melihara hewan deh. Nah, sebaiknya langkah apa yang perlu disiapkan nih untuk mereka-mereka yang ingin mencoba memelihara hewan peliharaan? Mungkin boleh dijelaskan dari sudut pandangnya Dokter Radian sama Dokter Rurun seperti apa ya? Ketika kita ingin memelihara hewan, salah satu aspeknya kita harus memperhatikan kesehatan si hewan. Tadi harus perhatikan nggak cuma ngasih makan minum, tapi juga memberikan obat cacing, vaksinasi, ketika sakit juga dibawa ke dokter. Selain itu aspek apa lagi sih sebagai seorang newbie mungkin ya ketika mau memelihara hewan? Tadi yang pertama faktor kesehatan. Yang kedua kita juga harus mempertimbangkan bahwa ketika kita ingin memelihara hewan harus dipastikan bahwa kita memelihara hewan atas rasa kita ingin menjadikan hewan itu sebagai keluarga. Jangan sampai kita memelihara hewan hanya sekedar mempertimbangkan bahwa lagi trennya nih memelihara kura-kura, aku juga ingin memelihara kura-kura. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena ketika trennya nanti berakhir, khawatirnya hewannya ditelantarkan. Jadi kasihan buat hewannya. Setelah itu apa sih? Teman-teman juga harus mempelajari terkait pemeliharaan spesies hewan yang akan kita pelihara. Kalau kita ingin memelihara kucing, ya kita pelajari tentang kucing. Makanan kucing itu apa, kebiasaan kucing itu bagaimana, dan idealnya kita menyediakan kandang yang seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah memutuskan memelihara, kucingnya sih nggak bisa milih kita ya, karena kita yang milih mereka. Betul, Dok. Akhirnya yang terjadi apa? Kita tidak bisa mensejahterakan mereka. Karena pada prinsipnya ketika kita memelihara hewan itu ada 5 aspek kesejahteraan hewan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa hewannya itu selalu dalam kondisi nyaman dan tidak stres. Yang kedua, kita memastikan bahwa hewannya itu terpenuhi akan makanan dan minumannya. Yang ketiga, hewan tersebut harus bebas dari yang namanya sakit, penyakit, dan disakiti. Yang keempat, harus memastikan bahwa hewannya itu bisa bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah mereka. Dan yang terpenting juga memastikan bahwa mereka itu nyaman dan tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka stres, akhirnya sakit, ketika sakit terus ditelantarkan gitu. Oke, luar biasa banget Dok. Jadi benar-benar harus diperhatikan dari aspek kesehatannya juga, dari aspek pangannya juga ya Dok ya. Nah, kalau dalam aspek pangannya nih Dok, apa yang boleh dilakukan dan apa aja sih biasanya kesalahan-kesalahan fatal nih ke hewan peliharaan dalam hal pangannya Dok? Ya, jadi gini, ketika kita memelihara hewan, seperti disampaikan Dokter Rurun tadi bahwa kita harus memastikan spesiesnya apa dulu yang kita pelihara.
Yang kedua, setelah dipastikan spesiesnya apa, usia memasuki fase apa. Jangan sampai mereka masih bayi dikasih makanan dewasa, yang dewasa dikasih makanan bayi. Terus tadi juga sempat disinggung salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pet owner, khususnya pemilik kucing, adalah memberikan nasi. Memang banyak masyarakat Indonesia terkadang ketika ngasih makan kucing liar, apalagi orang-orang zaman dulu ya, nasi dicampur dengan ikan. Apakah ini sebenarnya boleh? Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya kucing itu hewan karnivora sejati. Dia berbeda dengan anjing. Kalau anjing dia masih bisa mencerna karbohidrat. Tapi kalau kucing nggak bisa. Dampaknya apa? Dampak yang pertama yang sering muncul adalah gangguan pencernaan. Gampang diare, kotoran gampang bau. Yang pertama. Yang kedua, gampang kena penyakit yang berhubungan dengan tingginya kadar gula dalam darah. Dengan kata lain, dia gampang kena diabetes. Ketika kena diabetes, pasti komplikasi organ-organ tuh, entah gangguan ginjal, gangguan jantung, atau berbagai gangguan organ lainnya. Itu yang paling sering kita temukan. Satu pertanyaan terakhir nih, dokter. Karena kita temanya hari ini itu tentang do and don't saat memelihara hewan peliharaan. Ada nggak sih dok saran do yang terbaik atau sebaiknya harus dilakukan sama pet owner, dan don't terbesar apa yang jangan pernah dilakukan sama pet owner kepada hewan peliharaannya? Don'tnya dulu ya. Yang nggak boleh kita lakukan ada dua hal utama. Apa itu? Yang pertama, kita memberikan treatment secara sembarangan, selainnya kita treatment pada diri kita ketika kita sakit. Karena banyak kasus atau pantangan yang sebenarnya tidak boleh diberikan ke hewan. Contoh sederhananya apa? Obat demam manusia, paracetamol untuk manusia efeknya positif, bisa menurunkan demam, tapi bagi anjing kucing adalah racun yang bisa berakibat fatal hingga kematian. Coklat bagi kita itu makanan yang bisa menjadi stres, enak, tapi bagi anjing itu racun. Dan yang kedua, memelihara hewan jangan berdasarkan kita mengikuti tren. Kenapa? Ketika tren itu sudah hilang, akhirnya kita sudah bosan jadi hewannya nggak kita sayang lagi, kan kasihan hewannya. Karena pada dasarnya kita memelihara hewan itu kita yang memilih mereka untuk tinggal bersama kita, bukan hewannya yang memilih. Jadi ketika kita memelihara hewan, dasarnya harus karena kita cinta. Dan kita harus punya komitmen bahwa memelihara hewan itu seumur hidup. Dan yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah kita care. Care-nya apa? Gak cuma ketika lucu, tapi ketika sakit kita pun juga harus berkomitmen untuk memberikan treatment atau pengobatan. Dan jangan main dokter-dokteran, harus konsultasi atau dibawa ke dokter hewan. Yang kedua, dunia apa? Kita harus mengingat ada 5 prinsip dasar kesejahteraan hewan. Harus memastikan bahwa mereka bebas dari yang namanya haus dan lapar, nggak boleh stres, nggak boleh disakiti. Ketika memang mereka sakit, ya harus dirawat hewan. Terus yang terakhir juga kita harus memastikan bahwa mereka bisa mengekspresikan tingkah laku layaknya mereka. Dengan kata lain, kalaupun di kandang, ya sediakan kandang yang proper dengan mereka tetap bisa bermain, atau ada waktu-waktu tertentu mereka bisa bermain seperti itu. Baik, terima kasih.